Mohon izin Bapak Pak Dwi, ini langsung presentasi begitu. Iya, langsung presentasi saja. Izin untuk share PPT nggih. Monggo silakan. Langsung mulai ya Pak ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas paralel untuk membahas presentasi institusi dan lembaga pasar modal. Perkenalkan, nama saya Akbar Pamesti, NIM 2019-12261, dan ketiga rekan kami, Steviana DC, NIM 2019-12233, dan Sulis Amelia Sari 2019-12146, yang terakhir Dini Winiarni NIM 2020-12048. Mas Akbar, izin Mas Akbar. Oke. Itu untuk NIM-nya Mbak Sulis Amalia Sari kayaknya 12145. Kalau 12146 punya Muhammad Rastiko. Oh iya. Ya, 45. 45 Mbak Sulis ya? Iya, 45. Oh iya. Oke, terima kasih Mas Akbar. Ya mohon maaf Mas Prastiko. Nanti bisa direvisi untuk NIM. Next Mas Aldi. Nah, ini untuk mengenai struktur organisasi lembaga pasar modal. Bisa dimulai dari atas, Departemen Keuangan. Semua di sini. Di bawahnya ada Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Dan di bawahnya ada ketiga kelompok, yaitu yang pertama pasar bursa efek, yang kedua lembaga clearing dan penjaminan, yang keempat lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Next. Lembaga yang terkait dengan pasar modal. Lembaga-lembaga yang berkecimpung di pasar modal terdiri dari berbagai perusahaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya saling membutuhkan. Lembaga-lembaga inilah yang mengatur mekanisme kerja pasar modal sehingga dapat berjalan dengan baik. Lembaga yang terkait dengan pasar modal terdiri dari 1. Lembaga pemerintah, 2. Lembaga swasta. Next. Kita yang pertama fokus ke lembaga pemerintah pasar modal. Yang pertama, Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Yang ketiga, Departemen Teknis. Satu, BPPM atau Badan Pengawas Pasar Modal adalah lembaga pengatur pasar modal yang bertugas mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Tugasnya adalah membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal. Tugas Bapepam menurut Keputusan Presiden nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal adalah 1.
mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian dan penyimpanan, reksadana serta perusahaan efek dan perorangan. Keputusan yang ketiga, yaitu memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Stevi. Baik, terima kasih. Melanjutkan dari Lembaga Pemerintah Pasar Modal yang kedua adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Setiap perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik dalam negeri maupun modal asing, harus memperoleh izin dari BKPM terlebih dahulu. Izin tersebut harus dipenuhi untuk perusahaan yang go public. Izin penanaman modal harus dikeluarkan BKPM ini memuat hal-hal sebagai berikut. A. Komposisi dan jumlah dana investasi. B. Besarnya modal perusahaan. C. Batas waktu penyerahan modal. D. Komposisi pemegang saham. Lembaga pasar modal yang ketiga adalah Departemen Teknis. Pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Setiap bidang usaha, izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Sebagai contoh, untuk perusahaan pertambangan, maka izin usahanya haruslah dikeluarkan oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Izin usaha yang dikeluarkan Departemen Teknis antara lain izin usaha bidang keuangan dan perbankan dari Departemen Keuangan melalui Bank Indonesia, izin usaha bidang pengangkutan dari Departemen Perhubungan, izin usaha bidang perdagangan dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan, izin usaha bidang industri oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, izin usaha bidang perkebunan dan peternakan dari Departemen Pertanian, izin usaha bidang pariwisata dari Departemen Pos dan Telekomunikasi. Selanjutnya, Departemen Kehakiman di Pasar Modal hanya untuk perseroan terbatas. Sebelum didirikan, maka anggaran dasar perusahaan terlebih dahulu harus disahkan oleh Departemen Kehakiman. Adapun tugas Departemen Kehakiman sebagai lembaga pemerintah di pasar modal adalah mengesahkan anggaran dasar perusahaan dengan memperhatikan hal-hal yang menyangkut jumlah modal dan komposisinya, susunan dewan direksi, jumlah dewan komisaris dan wewenang masing-masing, serta pelaksanaan RUPS. Peran Departemen Kehakiman sendiri hanya untuk perseroan terbatas. Jadi, pada dasarnya, lembaga pasar modal hanya ada 3, yaitu Bapepam, BKPM, dan Departemen Teknis. Pada slide selanjutnya akan diteruskan rekan saya. Oke, selanjutnya lembaga swasta pasar modal. Di sini ada 3 lembaga swasta yang akan dibahas. Yang pertama, lembaga penunjang pasar perdana. Yang kedua, lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Dan yang ketiga, lembaga penunjang pasar sekunder. Yang pertama, lembaga penunjang pasar perdana. 1. Penjamin emisi efek. Tugas penjamin emisi efek antara lain, memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek, obligasi, dan sekuritas kredit. 2. Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen, pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, perencanaan spesimen efek, dan mendampingi emiten selama proses evaluasi. Dan yang terakhir, mengatur penyelenggaraan emisi atau pendistribusian efek dan penyiapan sarana-sarana penunjang. Yang kedua, akuntan publik. Tugas akuntan publik adalah
melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang kedua, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan Bapepam. Dan yang ketiga, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. 3. Konsultan hukum. Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin bukti, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. 4. Notaris. Bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan penyiapan naskah perjanjian dalam rangka MC Effect. Yang kelima, agen penjual. Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang atau broker atau dealer yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pembelian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Dan yang keenam, perusahaan penilai. Diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Slide selanjutnya akan dibahas. Yang kedua, lembaga penunjang dalam emisi obligasi. Pertama, wali amanat atau trustee. Tugas wali amanat antara lain, pertama, menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten. 2. Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan. Memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten. Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya. Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran. Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten, membuat perjanjian perwali amanatan dengan pihak emiten, memanggil rapat umum pemegang obligasi atau RUPO apabila diperlukan. Yang kedua, penanggung atau garantor. Penanggung bertanggung jawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya. 3. Agen pembayar atau paying agent. Bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap 2 kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga penunjang pasar sekunder. Yang pertama, pedagang efek. Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder. 2. Perantara perdagangan efek atau broker. Bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini, broker mengenakan fee kepada investor. 3. Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas atau securities company. Perusahaan ini menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek atau underwriter, perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasehat investasi. Yang keempat, Biro Administrasi Efek, yaitu
pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten. 5. Reksadana atau mutual fund merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut, diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana. Dalam arti lain, adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, ini kelompok 2 ya. Ini kurang nih, masih kurang presentasinya ya. Presentasinya kan ya, sejarah pasar modal ini belum dijelaskan. Sama instrumennya juga belum ada. Ya. Jadi kalau buat itu ya sesuaikan dengan panduannya di bukunya itu. Ya, kalau mau dikembangkan boleh kembangkan. Tapi kan ini ada sejarahnya. Coba silakan ditambah yang sejarahnya gimana ini. Ini dibaca aja ya Pak ya. Ya, kenapa nggak dipresentasikan, Mas Akbar? Harusnya dibuat PPT-nya juga gitu loh. Hanya menjelaskan untuk lembaganya saja itu Pak. Lembaganya ini ada instrumen juga. Jadi kalau membuat itu ya panduannya bukunya kan ini, buku yang ini kan. Ya sesuaikan dengan buku ini gitu loh. Mau tambah ya silahkan, nggak apa-apa, tapi disesuaikan ya kan. Oh iya, nanti Itu bisa masih itu direvisi. PPT-nya dibetulkan lagi itu. Ya direvisi Pak nanti. Itu masih pakai yang buku lama itu. Yang sejarah coba dijelaskan sejarahnya itu gimana. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal di Indonesia sudah memulai sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu tahun 1912. Pada saat itu pasar modal didirikan untuk kepentingan kolonial atau FOC. Perkembangan pada saat itu tidak seperti yang diharapkan, bahkan beberapa kali sempat mengalami kevakuman karena beberapa hal. Oleh pemerintah Republik Indonesia, pasar modal diaktifkan kembali pada tahun 1977. Seiring dengan berbagai paket deregulasi, secara singkat perkembangan pasar modal sebagai berikut. Periode tahun 1912, Bursa Efek dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Tahun 1914 sampai 1918, bursa ditutup karena ada Perang Dunia I. Tahun 1925 sampai 1942, bursa dibuka kembali bersamaan dengan Bursa Efek di Surabaya dan Semarang. Tahun 1939, bursa di Surabaya dan Semarang ditutup. Tahun 1942 sampai 1952, bursa di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II. Tahun 1956, program nasionalisasi perusahaan Belanda, Bursa Efek semakin tidak aktif. Tahun 1956 sampai 1977, perdagangan
Bursa Efek Vakum. Tahun 1977, Bursa Efek diresmikan kembali dijalankan oleh Bapepam atau Badan Pelaksana Pasar Modal, ditandai dengan listingnya saham Cibinong sebagai emiten pertama. Tahun 1977 sampai 1987, perdagangan di Bursa Efek lesu. Jumlah emiten hingga 1987 baru mencapai 24. Tahun 1988 sampai 1990, paket deregulasi di bidang perbankan dan pasar modal asing bisa berinvestasi, aktivitas BEJ meningkat. Tahun 1989, Bursa Efek Surabaya atau BES mulai beroperasi dan dikelola perseroan terbatas milik swasta, yaitu PT Bursa Efek Surabaya. Tahun 13 Juli tahun 1992, swastanisasi BEJ, Bapepam berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. Tanggal 22 Mei tahun 1995, sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS atau Jakarta Automated Trading System. Tanggal 10 November tahun 1995, pemerintah mengeluarkan UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal berlaku Januari tahun 1996. Tahun 1995, Bursa Paralel Indonesia merger dengan BES. Tahun 2000, sistem perdagangan tanpa warga mulai dipublikasikan. Tahun 2022, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh atau remote trading. Tahun 2007, penggabungan BES ke BEJ dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tanggal 2 Maret tahun 2009, sistem perdagangan baru PT BEI JATS Next. Itu, Pak. Nah, instrumen belum instrumen. Instrumen itu apa instrumen? Izin share screen Pak Dwi. Oh ya, ya. Yang instrumen mana instrumen? Saya akan mencoba menjelaskan tentang instrumen pasar modal. Yang pertama, instrumen saham, yaitu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Keuntungannya berupa capital gain dan dividen. Resiko dari saham yaitu adanya capital loss, tidak ada pembagian dividen, risiko likuidasi, dan delisting dari bursa efek. Yang kedua, obligasi, yaitu efek bersifat hutang jangka panjang. Keuntungannya yaitu bunga atau kupon dengan jumlah serta waktu yang telah ditetapkan. Capital gain dapat dikonversi menjadi saham atau untuk obligasi konversi. Kemudian memiliki hak klaim pertama pada saat emiten dilikuidasi. Resiko dari obligasi yaitu gagal bayar, resiko tingkat suku bunga atau interest rate risk, capital loss, dan callability. Yang ketiga yaitu bukti right atau hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu sekuritas yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga dan dalam periode tertentu. Keuntungannya, yang pertama capital gain dengan leverage, jika bukti right ditukar dan saham baru.
Kedua, capital gain yang diperoleh di pasar sekunder. Resikonya yaitu capital loss dengan leverage dan capital loss yang diperoleh di pasar sekunder. Instrumen selanjutnya yaitu waran. Waran merupakan sekuritas yang melekat pada penerbitan saham maupun obligasi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham perusahaan dengan harga dan pada jangka waktu tertentu. Keuntungan dari waran yaitu yang pertama, capital gain dengan leverage jika waran dikonversikan menjadi saham baru. Yang kedua, capital gain yang diperoleh di pasar sekunder. Resiko dari waran adalah capital loss dengan leverage dan capital loss yang diperoleh di pasar sekunder. Instrumen selanjutnya, reksadana merupakan saham, obligasi, atau efek lain yang dibeli oleh sejumlah investor dan dikelola oleh sebuah perusahaan investasi profesional. Keuntungan dari reksadana adalah tingkat pengembalian yang potensial dan pengelolaan dana oleh manajemen yang profesional. Resikonya yaitu adanya capital loss dan risiko likuidasi pada reksadana tertutup. Instrumen selanjutnya, deposito berjangka sebagai perbandingan. Merupakan jenis tabungan pada bank dengan jangka waktu tertentu. Keuntungannya itu mendapatkan bunga dan tidak ada capital loss. Sedangkan resikonya yaitu tingkat suku bunga yang rendah dan tidak ada capital gain. Demikian beberapa instrumen pasar modal. Itu yang terakhir, yang deposito itu bukan di pasar modal, tapi di pasar uang. Itu pertanyaan itu. Ya, Ya, Pak. lain kali kalau bikin presentasi yang benar ya. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. itu ada latihan. Halaman 18. Kamu kerjakan, tulis tangan ya. Terus kamu upload PDF-nya ke Sunan ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Bisa diulang halamannya, Pak? 18. Itu yang tadi yang terakhir, bro. Saya, Pak. Bisa diulang halamannya. Oh, sudah di-share screen. Terima kasih. Bisa untuk didokumentasikan, Mas Sutiono. Oh iya, Mas. Siap. Ini ada pertanyaan? Saudara tahu nggak kenapa belajar pasar modal? Ini tahu nggak belajar pasar modal itu kenapa?
Kenapa kok akuntansi harus belajar pasar modal, ayo? Ada yang tahu? Agar kita tahu berinvestasi, Pak. Terus apa lagi? Agar kita juga mempunyai Sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain. Ya, terus apa lagi? Sebagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan. Apa itu maksudnya? Terus apa lagi? Yang lain apa? Ayo. Apa? Ngapa kok di akuntansi khususnya itu? Itu sejarahnya apa? Tahu nggak sejarah kamu? Ya, selain untuk investasi, untuk perkembangan perekonomian, ya, kamu harus tahu sejarahnya pasar modal ya. Jadi pasar modal itu yang tahun 40-an itu munculnya apa namanya? Sebelumnya itu 1817 ya di apa namanya di Amerika itu kan muncul pasar saham New York ya. Nah, di pasar saham New York itu tadi dia butuh aturan yang mengontrol perusahaan-perusahaan tadi bisa memberikan laporan keuangan yang seragam. Nah, dari situlah muncul akuntansi. Jadi pasar modal inilah yang pertama kali sebagai istilahnya apa ya? Ya, yang melahirkan profesi akuntan dan akuntansi. Ya, jadi Anda harus tahu. Itu kenapa kok kita mesti belajar ya karena pasar modal inilah dari pasar modal inilah akuntansi itu dibentuk ya, dibuat ya. Nah, kemudian disusunlah standar-standar. Ya. Kalau standar-standarnya dulu ICPA, ya kan kalau di Amerika itu diawali dari situ, saudara. Jadi itulah kenapa kita harus belajar ke pasar modal. Ya. Jadi pasar modal itulah kita akuntansi dilahirkan. Paham ya? Jadi kenapa kok kamu tak suruh tadi belajar sejarahnya kenapa? Di Indonesia seperti apa? Nah ini, ya, ya ini di Indonesia juga sama sebetulnya. Ya diawali dari bursa saham, ya, bursa sahamnya. Ini bursa sahamnya ini kan pada waktu itu lebih cenderung ke saham-saham perkebunan, pertanian, ya. Nah, yang waktu itu di Surabaya masih ada yang ada 3, jadi tidak Jakarta toh. Jakarta, Surabaya, Semarang. Ya. Nah, kemudian tahun 2007 ini sudah digabungkan ya Bursa Efek BEI menjadi nama BEI. Jadi awalnya adalah
Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Nah, kalau instrumen, ya instrumen itu yang diperjualbelikan di pasar modal. Nah, carane ngono iki wong dodolan iki didol apa to? Ya, paham ya? Nah, yang dijual apa? Ada saham, obligasi, ada waran, ya, ada apa? Ada HMETD, ya, kemudian ada reksadana. Nah, kalau kemarin reksadana sudah tahu ya, reksadana itu apa? Portofolio dari investasi yang diperjualbelikan oleh siapa? Oleh manajer Belajar. investasi. Ya. Baik, itu ya. Nah, kalau saham itu apa saham? Surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Surat apa? Mbak Nila, suaranya dibaleni putus-putus suaranya. Surat Berharga yang dapat diperjualbelikan. surat berharga. Kalau surat berharga itu cek itu surat berharga enggak? Iya, termasuk. Terus kalau sertifikat tanah itu juga sama diperjualbelikan enggak? Sama, Pak. Sama. Berarti saham sama no sama sertifikat sama cek sama. Kalau saham itu punya perusahaan gitu, Pak. Kalau saham itu bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan, Pak. Ya, bukti kepemilikan perusahaan ya. Mana bukti tadi bisa diperjualbelikan ya. Jadi bukti kepemilikan ya. Jadi beda dengan cek, beda dengan sertifikat ya, sama bisa diperjualbelikan bisa, tapi kalau saham itu menunjukkan kepemilikan perusahaan ya. Nah, kenapa kok kita beli saham? Kenapa kita harus beli saham? Sebagai sebuah investasi jangka panjang kita. Apa? Investasi? Apa investasi? Investasi apa Mbak Ida? Nggak dengar saya suaranya. Sebuah investasi kita untuk jangka panjang. Sampai kapan kira-kira? Sampai perusahaannya tetap berproduksi, Pak. Sampai tetap berproduksi? Maksudnya gimana ini? Kita pegang terus gitu ya, kalau misalnya maksudnya perusahaan buka terus gitu ya, kalau sampai perusahaan tutup. Nggak dengar. Gimana? Maksudnya kalau sampai kita tetap memegang sahamnya dan nilai sahamnya tetap terus naik, ya kita tetap investasi. Bingung, Pak, jelasnya. Ya, kalau dia naik ya, terus kita investasi ya. Nah, kalau turun dia, Mbak. Mau saham itu kan kalau Anda lihat ya grafik itu ada grafik yang naik turun, itu grafik apa itu?
Kalau turun yang punya saham rugi, cuman yang mau menanam saham lebih untung karena dapat diskon. Harga saham lebih murah. Diskon. Ini, ya, maksudnya gimana diskon ini? Pertemuan kemarin Bapak jelaskan kalau harga saham turun diibaratkan seperti diskon. Jadi harga saham normal itu lebih rendah. Jadi seperti diskon. Ya, terus kalau ada seperti itu, kamu tetap pegang terus atau kamu jual, Mbak? Kalau sebagai pemegang saham, saya jual. Tapi kalau sebagai orang baru investasi, saya beli. Maksudnya orang baru itu investor ya? Iya, Pak. Investor. Terus kalau yang satunya tadi kamu bilang kamu jual itu maksudnya gimana? Untuk kita sebagai pemilik saham, kalau seumpama sahamnya turun drastis, otomatis dijual. Yo kalau drastis yo dijual memang. Kalau drastis ya, kalau turun nggak drastis ya nggak apa-apa kan. Nah ini tadi gini loh, tadi apa Ida ini masih bingung ya. Kalau orang yang pegang saham di luar dari perusahaan itu namanya apa? Investor. Nah, kalau perusahaannya sendiri namanya apa? Emiten. Nah, emiten. Jadi kalau investor ya baik investor yang sudah pegang lama maupun yang baru ya itu apa namanya? Yang membedakan ini adalah kecenderungannya dia itu mau ngikut yang mana. Ada yang ikut yang analisis teknikal, ada yang ikut fundamental, ada yang pakai bandar juga ada ya. Jadi kalau saudara mau main saham ya Anda sebagai investor baru Anda pahami dulu teknikal itu seperti apa, fundamental seperti apa, seperti itu saudara. Jadi perilaku yang baru pun seperti itu, campuran, bisa teknikal, bisa fundamental. Tapi kalau yang sudah lama biasanya dia salah satunya. Nah, salah satu itu maksudnya gini, misalnya gini, ada orang yang kerjanya cuma beli saham, pegang terus sampai lama gitu ya. Dilihat nih perusahaannya rusak, memang bisa. Nah, caranya perusahaan itu harus diperbaiki, dia perbaiki. Nah, kemudian perusahaan tadi sudah mulai bagus, nah baru kemudian harga sahamnya kan naik. Nah, baru kemudian dia jual. Ada investor yang seperti itu. Ya, Anda coba aja buka kalau investor saham yang di Amerika itu yang menjadi apa namanya inspirasi investor di Indonesia namanya siapa tahu nggak? Sekarang dia orang terkaya nomor 3 ini. Tahu nggak? Pernah dengar namanya Warren Buffett? Warren Buffett tahu nggak? Belum pernah dengar ya? Tulisannya Warren, WARREN, BUFFET. Nah, coba. Warren Buffett. BUFFET. T-nya ada 2, Warren Buffett. Coba kamu cari di Google ya, nanti kamu cari. Itu siapa tahu dia sebetulnya. Jadi dia investor yang tipenya tipe fundamental. Ya, jadi tipe fundamental. Tipenya dia fundamental. Kenapa? Dia pegang saham lama. Dilihat dulu. Dia cari perusahaan yang bangkrut. Nah, perusahaan bangkrut tadi kan kalau menurut kayak investor mesti kan pada nggak mau beli kan. Nah, tapi kemudian dia dibeli.
Nah, ini kan masih bisa diperbaiki sama dia diperbaiki. Jadi Barat Bove dulu awal-awalnya tuh dia membeli perusahaan tekstil ya. Nah, kemudian perusahaan tekstil itu kan waktu Perang Dunia ke belum Perang Dunia Kedua itu kan bangkrut, sama dia dibeli, ya. Nah, sama dia dibeli, dia ngecek ya ke perusahaannya, dilihat nih perusahaannya mesin-mesinnya gimana, kemudian apa namanya kapasitas produksinya seperti apa, bahan baku seperti apa, ya itu kan. Nah, terus permasalahannya apa? Nah, dia kan mikir gini, kalau perusahaan waktu itu Perang Dunia itu kan apa kain itu mahal, jadi kenapa kok perusahaan itu bangkrut karena nggak ada orang yang mau beli karena mahal, ya, jadi baju bekas-bekas itu ya. Nah itu pakai kalau yang ya yang lama-lama itu, tapi nah sehingga waktu itu bangkrut dan bahan baku juga sulit ya. Tapi Warren Buffett yakin bahwa yang namanya kain itu sangat dibutuhkan manusia. Nah dari sinilah dia mulai memperbaiki perusahaan ini tadi dengan cara menunjuk satu orang direktur. Dia pegangnya lama sahamnya ini, jadi saham yang tidak bernilai waktu itu sampai menjadi perusahaan yang sahamnya diburu oleh orang. Nah seperti itu kan nggak waktu singkat itu, ya kira-kira hampir 10 tahun lah dia itu. Nah seperti itu. Setelah sahamnya diburu kan dia kaya. Nah dengan uangnya tadi dia bisa membeli perusahaan-perusahaan lain. Sekarang posisinya kalau nggak salah nomor 3 ya. Tahun kemarin nomor 3 tahun. Nomor 3 di dunia ya, orang terkaya di dunia, saudara. Nah, di Indonesia juga ada sama seperti itu. Orang yang seperti itu namanya Lo Keng Hong. Jadi kalau Anda lihat, ya Anda cari di Google ya coba, nama Lo Keng Hong. Itu investor saham. Modelnya sama seperti Warren Buffett. Dia membeli perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Ya. Jadi kalau ada perusahaan bangkrut, kemudian juga apa namanya harga turun, nah Anda melihat itu sebagai peluang atau ancaman. Ini tergantung dari Anda ya. Ya kalau investor yang ini ya tergantung kemampuan juga ya, kemampuan. Kalau ada yang dia bisa ngatasi yo itu peluang. Tapi kalau dia nggak bisa ngatasi yo masalah baru kan. Nah itu. Nah tentu saja keuntungannya apa kalau selisih kan? Selisih apa? Selisih harga. Nah selisih harga ini namanya capital gain. Ya. Kalau pembagian keuntungan namanya apa? Di apa? Dividen ya. Nah, di pasar saham itu yang jadi patokan apa? Fundamental itu laporan keuangan. Dividen itu kan dari laporan keuangan. Ya enggak? Ya kan? Nah, oleh sebab itu laporan keuangan harus benar. Ya, coba kalau Anda bikin laporan keuangan yang ngawur gitu, mesti beda kan hasilnya, salah kan? Nah, oleh sebab itu, maka di sini dibutuhkan profesi akuntansi gitu. Ya. Nah, ini ada istilah delisting ya. Delisting itu dihapus ya, dari bursa. Ya, kenapa kok dihapus? Ya perusahaannya bermasalah. Masalah apa? Masalah hukum. Ya, misalnya kalau kemarin ada perusahaan asuransi, apa namanya itu, yang di korupsi Bumi Putra ya. Nah itu juga sebetulnya duitnya ditanamkan di perusahaan-perusahaan. Tapi perusahaan ini perusahaan yang rugi sebetulnya. Dibeli. Ya. Ada namanya perusahaan apa itu? MYRX ya kalau nggak salah. Sehingga apa yang terjadi? Ya, karena dia nanamkan uang di perusahaan yang merugi dan perusahaan itu milik dia sendiri. Ya udah kan dia seneng kan dapat rezeki nomplok kan. Ya duitnya diambil sama dia.
melalui perusahaannya tadi. Nah, caranya seperti itu dia. Nah, sehingga dan perusahaan ini dibangkrutkan. Nah, sehingga ini bermasalah ini. Bermasalahnya apa? Karena menjadi tuntutan hukum, ya kan? Anda lihat itu siapa kemarin yang jadi tersangkanya itu? Direkturnya asuransi itu dan siapa pengusahanya? Beni Cokro namanya, ya. Beni Cokro itu rugi ke negara berang atus triliun itu. Ya. Nah, saudara, itu Anda harus banyak baca ya. Nah, akhirnya di delisting, dihapus ya. Ada juga kalau istilahnya bukan delisting, ya, tapi dihentikan sementara. Istilahnya apa? Suspend. Ya. Suspend itu dihentikan sementara. Nah, itu kalau saham ya. Kalau obligasi sekarang. Obligasi itu, kenapa orang beli obligasi? Obligasi itu kan utang. Ya. Kamu ngasih utang ke perusahaan. Kalau kamu beli obligasi itu, sama aja kamu ngutangi perusahaan. Nah, kalau kamu ngutangi perusahaan, ya lebih ya. Jadi kan kamu harus dapat bunga kan. Nah, kenapa kamu beli? Ya, salah satunya mendapatkan bunga. Ya, mendapatkan apa? Kupon. Istilahnya di sini kupon ya. Kupon. Nah, kemudian ada istilah apa lagi? Capital gain. Ya, obligasi ini juga ada harganya gitu. Selain kamu mendapat bunga, obligasi ini juga mendapatkan selisih keuntungan harga. Nah, kemudian di sini juga ada resikonya ya. Resikonya adalah kalau suku bunga naik, maka obligasi juga akan menjadi turun harganya. Loh, kenapa kok bisa? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau bunga naik, ya kan? Harga obligasi itu turun. Ya. Sehingga ini menjadi risiko. Loh, kenapa kok bisa gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa kok obligasi turun? Mana aku tahu loh. Siapa sih mau di mana aku tahu mau. Jadi begini saudara ya. Obligasi yaitu obligasi yang konvensional ini dasarnya kan suku bunga kan. Saudara ngutangi kan. Nah, ngutangi duit. Ngutangi duit untuk bunga. Nah, bunganya ini kalau lebih kecil dari bunga ya deposito, Anda pilih mana? Deposito apa obligasi? Kalau lebih kecil, ya tentu saja Anda milih deposito kan? Karena bunganya lebih besar kan? Dan resikonya lebih kecil. Iya. Nah, inilah yang akan menjadi pertimbangan investor. Oleh sebab itu, ketika suku bunga naik, investor cepat-cepat menjual obligasinya dan membeli deposito. Ya, membelinya bukan di pasar saham ya, pasar modal, tapi di pasar uang. Ya, deposito itu di pasar uang. Ya. Jadi kalau HMETD apa HMETD? Hak membeli, hak memesan efek terlebih dahulu. Ini jangka waktunya 3 bulan kalau nggak salah. 1 bulan sampai 3 bulan. HMETD itu. Nah, HMETD itu apa namanya?
kalau Anda membeli HMETD, ya, jadi selama jangka waktu 1 sampai 3 bulan tersebut, saudara memiliki hak, tahu nggak hak? Hak untuk membeli saham, ya, jadi waktu pada harga tertentu, ya, harga tertentu selama periode 1 sampai 3 bulan tadi. Artinya apa? Selama 1 sampai 3 bulan tadi, ketika harga sahamnya turun, Anda memiliki hak untuk membeli. Ya. Nah, ketika sama juga ketika Anda lihat ya, nanti Anda lihat di teknikalnya, Anda bandingkan ini saham ini masih layak nggak dibeli. Nah, kalau masih layak dan kemungkinan dia harga ini masih harga yang terendah, kira-kira Anda yakin nggak? Kalau Anda yakin ini harga yang terendah, Anda hitung ya dengan teknikal atau fundamental, ya Anda beli. Ya, ketika Anda membeli, ya ini Anda membeli HMETD, membeli saham tadi, tentu saja dengan harga tertentu ya, harga tertentu itu ya misalnya harga pasarnya berapa, misalnya 100. Ya Anda selama 1 sampai 3 bulan Anda beli, entah bulan ke-1, bulan kedua, atau minggu pertama, bulan pertama Anda beli, atau mungkin minggu ke-4, bulan kedua, terserah Anda kan. Anda yakin ketika harga mulai naik, nah disitulah Anda mulai beli. Ya. Nah, ketika Anda tahu nih harga mau naik, ini caranya gimana? Ya Anda lihat dengan teknikal. Ya, teknikalnya Anda lihat. Nah, masih layak atau tidaknya Anda lihat di fundamentalnya. Kemudian Anda lihat, jangan lupa bandarnya ya, bandarmologinya. Kalau bandarmologinya tidak tidak ada yang mau beli, percuma kamu. Tidak ada yang mau. Bandar tahu nggak bandar? Bandar tahu nggak? Kalau bandar judi berarti yang orang main judi ya berarti yang duitnya paling banyak, yang ngumpulin duit kan. Tapi ini bukan itu ya maksudnya ya. Bandar itu adalah orang yang menggerakkan harga. Paham nggak? Sekarang kamu punya baju, Mama. Kamu punya baju, punya sepatu, ada harganya kan? Kenapa kok harganya naik turun? Di samping nilai kurs ya, itu juga ada orang yang menggerakkan harga tadi. Nah, orang yang menggerakkan harga tadi itu saja orang yang memiliki baju yang banyak kan gitu kan? Paham nggak? Nah, orang yang punya baju yang banyak inilah yang disebut bandar. Misalnya ada selain baju sama gula lah. Gula. Kamu tahu kan harga gula naik turun. Sekarang naik, Pak. Sekarang turun lagi. Ya itu ada yang jadi bandarnya. Ada yang menggerakkan. Ya menggerakkan ini yang disebut bandar gitu. Anda lihat, kalau dia mulai punya stok banyak, kira-kira harga mulai naik nggak? Bandarnya mulai nyetok. Naik, Pak. Naik, Pak. Naik kan? Mesti kan pada beli kan? Nah, pasti kan orang, oh ini gula mulai sulit kan? Nah, kenapa? Bandarnya mulai nyetok. Ketika bandarnya mulai melepas, ya, nah, harga pelan-pelan akan turun. Seperti itu. Ya, ini juga di pasar untuk pasar komoditas itu seperti itu. Sama juga di saham ini juga ada investor yang besar sekali yang membeli saham tadi. Ada yang beli enggak? Kalau ada yang beli, kamu nggak usah tanya siapa-siapanya. Kalau ada yang beli banyak pada satu saham A atau B, ya udah kamu ikuti itu aja. Ya, kalau kamu pengen untung. Tapi jangan lupa, kadang bandar itu juga ngapusi. Dia juga goreng
goreng saham. Nah, Anda lihat dulu sahamnya. Saham yang mudah digoreng atau tidak, ya kan? Kemudian Anda lihat lagi vendor tadi biasanya kalau untuk saham-saham yang bagus, istilahnya blue chip, itu dia pegang lama dia. Ya, pegang lama. Kenapa? Karena menguntungkan. Nah, saham-saham yang kayak gini kamu ikuti. Ya, vendornya beli banyak, kamu ikut aja beli banyak. Sahamnya jual, yuk kamu ikut jual, karena mesti kalau vendor langsung jual kan banyak. Kalau vendornya jual banyak, harganya langsung turun kan. Nah itu. Jadi itu jadi ada yang menggerakkan harga. Ya, yang menggerakkan harga siapa? Perusahaan-perusahaan investasi, perusahaan-perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan dana pensiun. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan yang memiliki dana yang besar. Dana yang besar ini tadi supaya menguntungkan, tidak hanya ditabung deposito, enggak, tapi diinvestasikan. Nah, contoh ini, tapi ketika menginvestasikan harus investasi yang benar. Jangan seperti Bumi Putra. Kemudian Asabri. Anda tahu Asabri? Asabri itu dana pensiunnya Angkatan Darat ya. Angkatan Darat, Angkatan Bersenjata ya, TNI ya itu. Tapi nyatanya dikorupsi. Kenapa korupsinya? Apa? Ya melalui investasi tadi. Investasi dengan cara ya tadi dimasukkan ke perusahaannya sendiri. Ya, dia punya perusahaan banyak gitu loh Mas. Bikin perusahaan banyak, kemudian perusahaan tadi tapi nggak sehat gitu loh. Nah, dimasukkan ke perusahaan tadi. Ya, dibuat sendiri tadi. Nah, ini dia investasi. Ya, perusahaannya tadi masuk ke bursa memang. Tapi nggak sehat. Untungnya nggak gede gitu loh, Mas. Dimasukkan situ, terus dibangkrut ke perusahaan. Dibangkrut ke duit masuk, ya kan. Terus langsung diambil. Kira-kira kalau di akuntansi, modal sendiri diambil sama pemiliknya kira-kira bisa kan? Namanya prive kan. Nah, kalau ini modalnya modal saham ya kan, modal saham modal sendiri. Tapi modalnya wong liya dijikuk ngono lho mudeng lah. Nah, itulah namanya korupsinya itu. Modusnya seperti itu. Ya, gitu nih. Nah, kalau HMTD tadi untungnya adalah ketika Anda yakin harga ini akan naik ya kan. Bandarnya sudah mau beli, ya Anda ikut. Ya, susah ya. Ini kalau kamu nggak tahu bandarnya siapa, ya susah. Nah, itu. Anda harus banyak baca itu banyak yang Anda amati tadi perusahaan investasi, dana pensiun, sama perusahaan asuransi. Gitu. Ya, perusahaan investasi itu apa? Yang jual reksadana. Reksadana dia muter duit. Ya kan, kalau dia nggak muter duit ya reksadanane ra payu. Nah, itu sama seperti itu. Nah, ini HMETD ya. Jadi Anda lihat nih harga kita mau naik, Anda beli aja HMETD. Itu tapi jangka waktunya sebulan, 3 bulan ya kan. Antara 1 sampai 3 bulan. Nah, kalau pengen yang singkat lagi itu namanya waran. Kalau waran tuh hadiah istilahnya, bonus lah. Kamu beli saham atau obligasi dapat bonus waran. Bonusnya ya dia bonus ya. Jangka waktunya nggak lama. Ya paling seminggu, 2 minggu udah selesai kan. Nah, selama waktu itu Anda bisa membeli saham dengan harga tertentu atau membeli obligasi dengan harga tertentu gitu ya. Terus reksadana, risikonya ya capital gain, capital loss ya sama kayak reksadana juga sama seperti itu. Nah, kemudian ada deposito yang bawah sendiri, itu sebetulnya ya bukan di situ tempatnya ya, nanti ditulis di sampingnya, ini di pasar uang. Di bukunya tadi. Ya, oke, gitu ya. Terus latihannya, dalaman ini tadi, bawah sendiri 18.
Coba sudah punya buku belum? Hah? Sudah, Pak. Akbar punya buku enggak? Mas Akbar punya buku enggak? Belum, Pak. Oh, ya mulai. Kalau belum tuh tanya sama komtingnya ngasih tahu ya. Nanti kalau seperti ini lagi nanti dicek sama Mas Komting nih, PPT-nya dilihat. Ya, lengkap belum, ya kan? Boleh nambahi, boleh. Tapi dilihat. Jangan asal aja ya buatnya. Ya, saya nggak suka kok. Sudah kemarin sudah dikirim ke Komting, Pak. Komting ini harus ngecek nih. Jangan asal kayak gini ya, Mas. Baik, Pak. Memang susah jadi komting. Nggih, Pak. Ya nggak apa-apa. Nanti ngecek PPT lah. Next time nanti PPT dicek dulu ya. Lihat. Baik, Pak. Nggih. Boleh ditambahi, boleh. Tapi alurnya itu loh, secara subjudulnya itu dilihat. Oh, ini bahas apa. Karena ini masih pengantar ya, namanya juga pengantar ya kan. Ini pengantar kan? Kelihatan nggak? Nah, judul di atas Iya, itu Pak, pengantar. pengantar. Nah, kalau sudah masuk pasar modal, itu tidak seperti ini lagi. Lebih dalam lagi. Ini masih masih cukup sederhana. Buku ini tidak sulit ya, Anda baca tidak terlalu sulit. Itu ya, saudara. Jadi kalau Anda mau investasi di saham, silahkan mulai sekarang Anda daftar di bursa, kemudian cara mainnya gimana. Ya, nanti kalau Anda mau main, Anda belajar dulu analisis teknikal dan fundamental. Di buku ini ada analisis teknikal sama fundamental ya. Nah, nanti dari situ Anda bisa ada dasar bermainnya di situ. Nah, fundamental, teknikalnya belum kayaknya. Nanti yang teknikal ada Anda cari lagi ya. Nanti tak kasih teknikalnya, tak kasih materinya. Sudah cukup ya. Silakan ada pertanyaan. Anda ketik di forumnya ya. Di forum sudah saya buka. Kemudian ada tugas juga silakan diupload. Kemudian tadi PPT dibetulkan dulu ya. Dibetulkan dulu terus dikirim ke saya. Tapi jangan di-scan kayak gitu ya. Oke, kalau ketik aja ya. Ya, oke, tugasnya tadi ditulis tangan, kirim PDF ke Sunan. Dan juga Anda bikin diskusi. Oh ya, saya kemudian untuk ini sudah di-record, nanti recordnya masuk ke Google Drive ya. Ya Mas Rinaldi ya. Baik, Pak. Ya, oke, itu ya cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau menyampaikan sesuatu mungkin? Octavia. Nah, ada yang disampaikan? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, Wahyu mau menyampaikan apa? Enggak, Pak. Udah cukup aja ya. Di pulsanya habis ya. Sudah cukup ya. Nah, cukup Mas Nggih, Pak. Rinaldi. Nggih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Naldi, deadline-nya kapan? Makasih Kak Renaldi, Pak Renaldi Ding. Semprol. Lihat di sunannya, Mbak. Sunane urung ngono.
Deadline nih. Saya kosong. Forum tok Iku none. iku ditulis tangan di doka add new. Sabar, sabar. Ono kok, Le. Wes bar ya Pak kowe. Di PDF kan Mbak Sabar, Wawa. Jangan tadi. Gaspol kowe kok. Ya, Sing wis bar aja di nganu. Ya, Fiona cantiknya. Fiona cantiknya. Oleh. Renaldi kecantiknya. Ya. Jar sumpah. Wawa iku share materi. Fiona cantiknya. Mbak cantik. Renaldi. Kayak Sarah.